Oke. Mau report pacar saya dulu. 1998. Nah itu Desmen. kita baru lahir Pak Jar sudah kerja. Kalau saya baru direncanakan. Rugi dong. Yang bener aja. Mati semua. Tapi kok isi tuh nyala sendiri. Iya pasti diomongin. Apa itu pesugihannya? Ini udah ke-record ya? Oh, udah. Wah. Pelanggaran ini. Selamat datang di podcast Santap Ilmu. Perkenalkan, nama saya Fatwa Januaria. Kali ini kita bakal nemenin teman-teman di Santap Ilmu. Kita ngobrol-ngobrol bareng narasumber kita pada pagi hari ini ya. Kita tagnya pagi soalnya. Pagi, betul. Bisa diperkenalkan, monggo mungkin Pak Niko. Sebelumnya selamat pagi semuanya. Nama saya Niko Natagianza. Saya bekerja di Indosemen, unit Cirebon. Dan kebetulan saya ini di electric maintenance. Oh, maintenance. Berarti departemennya maintenance. Departemennya maintenance. Bagian betul. elektrik. Bagian elektrik. Oke. Boleh diperkenalkan Pak. Oh ya, makasih Mas Iya. Fatwa. Selamat pagi. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Jarsa dari Departemen Maintenance juga. Iya. Saya masuk tahun 1998. Nah, itu di Desmen. kita baru lahir Pak Jar sudah kerja. Kalau saya baru direncanakan. Sudah senior Pak Jar saya ini. Bagiannya apa Pak Jar? Bagian maintenance juga, tapi Bagian di ininya di repair. Oh, Sip. safe repair. Ya. Oke, kedua narasumber kita sudah siap. Kali ini kita mau ngobrolin tentang panel surya. Betul. Mungkin kita bisa mulai dengan sedikit dasar terlebih dahulu ya Pak Niko. Bisa dijelasin nggak sebenarnya apa sih panel surya itu? Ya, panel surya itu dari namanya itu surya. Nah, jadi itu memanfaatkan energi surya dari matahari, di mana energi tersebut atau cahaya matahari tersebut dapat menabrak panel surya. Kita sebut itu fotovoltaik. Oke, Fotovoltaik. Nah, artinya dia menghantarkan panas, muatan. dan Cahaya, nanti dia sinar. cahaya, ya Oh, nanti dia oke. Bukan merubah panasnya. Bukan tapi panasnya ya, foto. cahayanya. Oh, iya, foto oke, cahayanya aja, bukan panas. Oke. Jadi dia itu merubah cahaya tadi, sinar. Nah, di situ ada bahan semikonduktor. Oke. Nah, singkatnya itu bahan semikonduktor di sana itu adalah silikon. Oke. Nah, silikon itu dia merubah cahaya menjadi elektron ya. Nanti itu menjadi arus listrik. Oh. Nah, arus di sana itu arus searah atau DC. DC, oke. Nah, arus DC itu belum bisa kita pakai sebenarnya ya. Jadi yang kita tahu bahwa peralatan listrik rumah tangga itu semuanya sekarang AC ya. Bolak-balik kebanyakan. ya, harus Iya. bolak-balik. Jadi di situ perlu proses juga. Oke. Nah, itu perlu dipasang inverter. Seperti itu ternyata. Nah, begitu ceritanya. Jadi panel surya ini saya ringkas sedikit ya. Dia sebuah device yang bisa merubah energi cahaya tadi menjadi listrik. Bisa dijelasin nggak apa aja sih jenis-jenis panel surya yang ada yang umum digunakan umum gitu di Indonesia? Jadi kita tarik garis besar saja. Kalau di pasaran ya, Mas Iya. Fatwa, itu ada 3 jenis. Oke. Nah, yang pertama ini yang paling mahal. Itu oke. ada monokristalin. Monokristalin. Nah, di mana itu bahan semikonduktornya atau silikonnya itu dia tuh terdiri dari kristal tunggal satu. Oke, monokristalin. Monokristalin. Tunggal, oke. Nah, ini efisiensinya paling tinggi yang sekarang di pasaran. Oke. Nah, itu yang kedua itu ada polikristalin. Polikristalin. Artinya banyak dong kristalin. Jadi banyak. Oke. Nah, tapi di sini itu terdiri dari pecahan-pecahan silikon. Nanti dilebur menjadi satu. Oh. Nah, itu polikristalin. Nah, di sini sedikit berbeda dengan monokristalin, di mana dia efisiensinya lebih rendah daripada monokristalin. Monokristalin, oke. Nah, harganya juga Lebih murah pastinya ya. Ya, lebih murah. Lebih terjangkau. Tapi nggak terlalu. Enggak terlalu murah juga. Nggak jauh-jauh banget Pak. Oke, terus ada apa lagi tuh selain Yang ketiga itu ada thin film. tin film? Nah, ini
seperti lempengan-lempengan. Kalau kita bisa lihat di pasaran tuh ada yang cuman, kalau panel kan ada dimensi yang lebar ya. Iya. Kalau ini cuman selapis-selapis gitu. Oh, oke. Jadi tipis-tipis aja. Iya, ini biasanya dibuat itu untuk spesial lah, khusus. Misalnya kalau kita punya inovasi untuk membuat gorden panel, gorden panel yang dapat membangkitkan listrik, nah itu bisa memanfaatkan memanfaatkan tin film ini, soalnya dia lentur, sifatnya fleksibel. Oh, dia fleksibel, jadi bisa. Oke. Oh, jadi ada beberapa jenis, tergantung ya kebutuhannya kita untuk di mana gitu. Terus tergantung budget juga tentunya. Iya, kalau budgetnya tinggi ya yang paling monokristalin. Monokristalin jelas. Terus panel surya ini kan teknologi yang sebenarnya udah lama ya, cuman di Indonesia mungkin baru populer akhir-akhir ini aja. Nah, pengen tahu nih teman-teman yang ada yang nonton sekarang juga pengen tahu, susah nggak sih masangnya itu, ada berapa jenis cara memasang panel surya instalasinya? Iya, pertanyaan yang bagus ya. Jadi di sekarang yang saya tahu ya, itu ada 3. Kalau untuk skala perumahan ya, itu ada 3 jenis mounting. Pertama itu ada di atap perumahan. Nah itu sesuai luas atapnya ya, jangan lebih. Kalau lebih atap tetangga juga dipasangin. Untung tetangganya. Untung tetangganya nanti. Terus yang kedua itu ada di ground. Jadi di tanah, tapi ini memerlukan bidang yang luas ya. Lahannya harus luas pastinya, harus punya lapangan bola paling. Betul. Jadi sekampung bisa dapat listrik. Nah, kemudian itu ada ininya, kalau di ground itu ada tantangannya. Apa tuh? Jadi gara-gara dia di bawah, itu mungkin banyak penghalang ya, seperti bayangan dari bangunan ataupun dari pohon. Itu perlu dipikirkan lagi tuh. Betul, ya benar. Berarti kita benar kalau mau pasang panel surya memang harus di lapangan ya, yang nggak ada pohon, nggak ada bayangan ada pohon. Betul, rumah. tadi betul gitu. Lapangan bola sih. Lapangan bola emang paling benar. Oke. Jadi ada 2 jenis nih teman-teman Santap Ilmu, ada yang dipasang di atap rumah. Ini yang lebih umum ya digunakan sekarang. Ada yang dipasang di lantai atau ground level. Tapi ada juga sih Mas Fata, sorry. Ada lagi. Mau nambahin, ini ada di di carport, di tempat parkir biasanya. Tempat parkir biasanya di mall-mall yang tempat parkirnya di luar. Mall-mall di tempat parkir yang di luar tuh udah ada tuh, dia berderet di atas semua. Betul. Oh iya benar juga. Nah, kalau kalian punya tempat parkir yang luas bisa tuh jadi ide. Estetika juga ya. Iya betul. Nambah estetika juga, jadi lebih artistik. Kalau dijual juga mahal nanti. Bener, nambah harga aset. Nah ini denger-denger nih Pak Niko sama Pak Jarsa udah pernah masang nih ya, makanya kita undang di podcast kali ini buat ngobrol-ngobrol nih, cerita-cerita pengalaman pemasangan panel surya yang sudah pernah dilakukan. Nah kalau Pak Niko ini sudah pernah memasang panel surya di area Poliklinik Indosemen. Nah ini bisa diceritakan sedikit gimana tuh pengalamannya kemarin masang panel surya di Poliklinik? Jadi untuk di Indosemen ini sebenarnya ini uji coba aja sih. Kita masang sekitar 2000 watt peak. Itu ada sekitar 8 panel. 8 panel. Nah, jadi kita itu sebelumnya itu kita survei dulu tempat yang layak di mana. Kita temukan di atas gedung, nggak di ground. Nah, kita juga estimasi biaya juga ya. Iya betul. Jangan sampai terlalu mahal. Kalau kemahalan jadinya rugi dong. Yang bener aja. Terus abis itu kita survei juga mau dikoneksi kemana bebannya. Iya betul. Sumber dayanya. Sumber dayanya akan dimanfaatkan untuk apa gitu. Iya. Pemakaiannya. Jadi kita pakai di alat-alat elektronik yang sering dipakai di poliklinik. Dan ya sampai sekarang masih berjalan. Masih lancar ya. Masih lancar penggunaannya. Nah kalau Pak Jarsa gimana Pak? Udah pasang di rumah ya, berarti artinya sudah berhasil digunakan untuk sehari-hari, kebutuhan sehari-hari. Bisa diceritakan sedikit Pak pengalamannya? Ya Mas Papa, kebetulan saya di rumah tuh sudah terpasang
sudah sekitar ya 3 tahunan. Oh, udah lama ya. Udah 3 tahunan. Ada kendala nggak Pak selama Kalau ini? kendala sih nggak ada ya. Belum pernah ada ya. Selama ini belum ada. Artinya Kendalanya cuma pas pemasangan aja. Iya, nah itu gimana tuh? Pemasangan kan harus ada temennya buat ngangkat. Pas kebetulan saya kan posisi panelnya kan di atas atap. Oh, di atap juga sama kayak di poliklinik ya. Karena di atas itu kan satu lebih bebas dari gangguan maupun apa, terus untuk pencahayaan dia lebih maksimal pencahayaannya tuh dari pagi sampai sore lah. Dapat matahari terus gitu ya. Betul. Cuman saya garis bawahi bahwa di dalam instalasi untuk panel surya ini ada 2 jenis, yaitu jenis off grid dan on grid. Instalasinya tuh on grid instalasi. Kalau saya pakainya yang off grid. Off grid itu jadi si instalasi itu tidak nyambung sama PLN tersendiri, sama seperti genset. Berarti bisa dibilang panel sebagai backup, sebagai cadangan, ya. Bisa sebagai backup, bisa sebagai priority juga bisa. Gitu. Tergantung kita maunya mau priority apa, mau sebagai backup. Nah, itu bisa disetting. Kalau dipasang di skala rumah seperti ini, dalam 1 hari mungkin ada, ya katakanlah kita dapat 500 megawatt gitu, katakanlah. Cuman kita butuhnya ternyata di rumah itu cuman 50 megawatt gitu. Sisanya ini bisa kita pakai lagi atau kemana dia listriknya? Karena saya pakainya off grid, jadi saya kan pemakaiannya kan ada penyimpanan namanya baterai itu. Karena baterai. Kita semacam kayak genset lah. Iya. Jadi dari baterai ini nanti kalau sudah malam tidak ada pencahayaan itu diubah dari si baterai itu ke digunakan inverter gitu ya. Digunakan ke 220. Nah, kalau siang nih, kalau pagi nih kita bisa double, maksudnya langsung gitu. Bisa langsung sama kalau lebih nih, misalkan lebih disimpan. Itu disimpan di baterai. Oke. Sebagai cadangan. Nah, itu sama juga di poliklinik. Sama juga. Gunakan sistem seperti itu ya. Jadi kita juga pakai baterai. Iya. Kita baru instalasi sekarang baterai. Oke. Artinya ini untuk mengurangi penggunaan energi yang sia-sia begitu ya. Bisa kita simpan untuk di kemudian waktu bisa kita gunakan lagi. Satu itu, kedua itu benar-benar ramah lingkungan tuh, benar-benar sekali, Mas. Oh iya, berarti tidak ada bising, tidak ada panas, tidak ada polusi tidak ada. Terus makan energi lain nggak? Misal kalau kita pakai genset kan pakai diesel, pakai itu kan solar, satu berisik. Iya, berisik. Terus bakar juga kan dia bakar bahan bakar fosil itu kan beracun kan. Iya, beracun. Kalau ini mah bener-bener nggak ada maksudnya tuh ya bersih lah. Energi bersih dan kita dapat secara cuma-cuma. Iya. Dari pagi sampai sore itu kita gratis tuh namanya. Kalau kita pakai genset kan kebayang tuh, saya di perumahan, di dalam rumah itu harus bau bensin misalkan. Iya. Itu ya lumayan juga untuk backup kalau posisi listrik mati atau apa. Iya, betul. Untuk cadangan istilahnya ya. Nah, selain tentang masalah lingkungan, tentunya kita juga pasti mikir-mikir dong kalau akan memasang panel surya ini di baik skala rumahan maupun skala bisnis. Oke, saya nggak paham tentang ekonomi, cuman seberapa mahal gitu, seberapa menguntungkan sih sebenarnya panel surya ini ketika kita berhitung dengan uang gitu. Jadi pertama kita harus bedakan dulu kan tadi instalasi itu ada 2 ya, on grid, sebenarnya ada 3, ada hybrid juga. Ada hybrid dia juga. Bisa campuran. On grid, bisa off grid. Iya. Nah, kalau yang on grid sendiri itu kita kan tidak memakai baterai. Kalau di yang kita tahu itu tidak memakai baterai. Jadi kita hanya memanfaatkan saat siang saja. Oke. Nah, otomatis nilai untuk pemanfaatannya itu lebih sedikit. Lebih sedikit, iya. Oke. Iya, karena jadi harus langsung digunakan ya. Betul. Nah, ini juga di Indonesia sendiri itu nggak sepenuhnya, Mas. Oke. Nggak sepenuhnya
kita full tuh dari jam 7 misal. Terpapar sama terpapar sinarnya. cahaya ya. Terpapar cahaya itu tidak full dari jam 7 sampai jam 5 misalnya itu enggak. Oh, ada saat-saat dia mendung, ada saat-saat dia. Ya, kalau pengalaman sih sekitar kalau terpapar itu sekitar 5 jaman sampai 6 jam dalam satu hari ya. Dalam satu hari. itu pun kalau musim cerah ya, musim kemarau ya, betul. kalau musim hujan ya wayahna. Apalagi iklim di Indonesia tuh nggak bisa nggak menentu ya. nggak menentu, nggak diprediksi, ada yang berawan. Tapi tetap meskipun hujan maupun mendung itu tetap ada pemasukan karena yang dipakai kan sinarnya bukan panas. Bukan panasnya ya, tetap ada. Walaupun sedikit. Iya, betul. Untuk lampu-lampu mah cukup lah. Cukup iya. Ada ya, itu tadi yang on grid. Iya. Kalau yang kalau off grid, kalau off grid itu full pemanfaatan dari panel surya dan baterai tersebut. Jadi kalau kita ada kelebihan daya ya bisa ditaruh di baterai dulu. Nanti misalnya kalau sudah malam masih bisa disuplai. Jadi itu bisa mensuplai mandiri rumah kita sendiri. Tergantung berapa beban yang kita pakai. Daya yang kita pakai. Kebutuhannya ya. Iya. Menarik sekali. Jadi pengen pasang, cuman pasang di mana ya? Saya tinggal di hosting. Hosting pasang Mas. Nah ini setelah kita tahu nih gimana cara mempertimbangkan apakah kita akan menggunakan yang sistem off grid dan on grid. Sebenarnya yang pengen kita kulik lebih dalam lagi, kesulitan yang sekarang dihadapi ini ada nggak yang berarti gitu ya, terutama yang di skala industri ya, yang di poliklinik sekarang. Ya, mungkin di industri kita ini kan industri semen ya. Iya, industri semen. Nah, tantangannya mungkin agak berat ya buat pemirsa yang nanti mau pakai di industri yang memiliki debu. Iya, betul. Nah, jadi pertama tuh kami ini kesulitan untuk maintenance sih. Kesulitan untuk maintenance. Contohnya kita panel itu kita harus bersihkan, Mas. Jadi kita harus bersihkan ya minimal seminggu sekali. Cukup rutin ya. Iya, rutin. Seminggu sekali harus ke situ bersihin. Seminggu sekali ribetnya. Kalau saya bisa 2 bulan saya. Kadang setengah tahun juga saya baru dibersihin. Iya. Karena di rumah mungkin rumahnya jauh dari pabrik. Iya. Kalau rumahnya dekat pabrik debu ya. Kayaknya harus tiap minggu juga sepertinya sama. Jadi masalahnya harus sering dibersihkan. Selain itu ada lagi mungkin? Tadi dibersihkan, terus yang kedua itu ya mungkin masalahnya karena ini lokasinya di pabrik ya, jadi kita nggak bisa lihat tiap hari sih. Jadi nggak bisa kontrol. Monitoringnya agak sulit. Kalau masalah dia nggak online, nggak ada apapun parameter yang bisa kita pantau. Belum saat ini. Belum. Mungkin kalau ada suatu kendala elektrik itu bakal bisa membuat notifikasi di ininya, di inverternya. Iya, kan ada berkedip. Berarti itu dia tantangannya. Mungkin kalau di rumah lebih ini kali ya, lebih simpel atau sama aja? Lebih simpel ya. Apa yang sehari-hari dihadapi? Belum ada sih. Belum ada, berarti cuman bersihin panel sama bersihin kabinet. Kabinet dari debu itu biasanya. Itu dibersihkan sendiri biasanya, Pak. Sendiri aja, cukup ya. Sedikit. Baru skala kecil. Seberapa semeja ini kali, Pak? Ada inverternya? Inverternya ya satu rak buku kecil. Kecil berarti enggak terlalu ribet lah. Berikut baterainya udah jadi satu ya. Kalau rutin sih ya tiap bulan lah. Tiap bulan, Tiap bulan pasti bersihin kan deket. Ini maksudnya posisinya tuh nggak susah ya. Nggak susah amat kalau untuk di boxnya tuh, box panel. Berarti di dalam ruangan kan? Di dalam ruangan. Kalau yang di atas makan kita perlu naik ke atas ke genteng. Iya, ke genteng itu yang agak ribet itu kali ya. Iya. Bersihin yang di atas genteng harus manjat. Sudah disiapin sih sebenarnya. Udah ada fasilitas. Udah fasilitas keran sama selang tuh, yang penting nanti diguyur aja. Dia nggak apa-apa diguyur aja. Nggak apa-apa. Orang kehujanan kepanasan. Iya juga ya. Iya benar. Hanya untuk bersihin debu doang, wes. Iya. Artinya dia memang sudah didesain untuk tahan cuaca ya. Betul. Asal kita nyediain keran di atas. Ya kita bisa langsung dibersihin pakai air gitu. Cukup mudah ya ternyata maintainnya.
Nah, ini yang terakhir nih, menurut bapak-bapak yang ada di sini, kan kita sudah pernah menggunakan, sudah tahu manfaat dan tantangannya. Kira-kira bagaimana ini prospek dari teknologi panel surya ini di masa yang akan datang? Mungkin bisa diawali dulu, Mas Niko. Ya, untuk prospek ya pasti menjanjikan sih Mas. Ini menjanjikan banget karena ini tuh dapat energi secara cuma-cuma. Ada di setiap area, tergantung cuaca lah ya. Iya betul. Dan didapatkan secara gratis. Tergantung kebijakan dari pemerintah masing-masing ya. Undang-undangan. Betul. Undang-undangan. Kalau dia mengizinkan berapa, nanti kan ada izinnya lah. Prospeknya tuh kalau yang kita lihat kan, kalau di sini di Indonesia ini pemanfaatan terasa sangat masih lambat, minim ya, belum maksimal betul. Kalau di negara lain ya, Amerika contohnya lah, itu setiap pom bensin aja di atasnya ada solar panel, jadi mengisi mobil listrik dengan energi terbarukan. Yang jadi pemanfaatan ini sebenarnya masih bisa banyak dikembangkan sih, nggak cuma di perumahan, bahkan di dunia bisnis pun bisa. Kita tuh ya gratis ya energinya ya. Betul. Dan saya juga quotes dari buku Elon Musk. Asik nih. Apa tuh? Jadi masa depan itu tidak dapat dicegah. Nah, kenapa dia membuat mobil listrik? Karena dia tahu kalau mobil listrik itu masa depan. Sama dengan panel surya ataupun energi terbarukan lainnya, itu nggak bisa dicegah karena itu adalah sumber yang emang gratis, ramah lingkungan dan juga banyak manfaatnya. Wah, luar biasa. Kita dapat insight bahwa masa depan itu tidak bisa dicegah. Mungkin Pak Jarsa ada yang mau disampaikan untuk para penonton yang ada di YouTube ini tentang mungkin pesan-pesan kali ya, apa yang harus kita lakukan gitu. Monggo Pak. Ya bagi kita, terutama saya sendiri ya, itu penggunaan panel surya itu ya lumayan ada manfaatnya tuh. Satu, kalau ada aliran ataupun maintenance dari PLN kita, yang lain pada padam semua, saya masih punya listrik, masih hidup lah, masih ada, masih bisa berkegiatan, berkegiatan. Tetangga iri jadinya. Itu pakai apa? Itu padahal mati semua, tapi kok isitu nyala sendiri. Iya, pasti diomongin pakai apa itu pesugihannya. Ini ilmu apa? Kalau tentang masalah panel surya itu kan biasanya orang tuh mikirnya kendala biaya awal, Mas. Biaya awal tuh memang kalau secara keekonomian di Indonesia tuh masih tinggi. Beda mungkin kalau di luar sana ya, karena mungkin dari segi part sama sudah umum kali ya kalau di sana. Agak masih mahal lah untuk part-partnya. Dengan harga yang relatif tinggi, itu sepadan lah ya dengan apa yang kita dapatkan. Betul. Karena banyak keuntungan tadi yang sudah kita jelaskan dengan penggunaan panel surya. Itu anggap aja sebagai invest untuk masa depan saya nih ya, yang mau pensiun itu diharapkan nanti nih tiap tahun nih saya mau upgrade rencananya. Mau ditambah kapasitas. Betul, yang sekarang yang terpasang itu baru sekitar 1.600 watt peak yang di rumah tuh. 1.600 yang di Poli tadi 2.000 gitu. Hampir mendekati skala industri. Nanti kesusul mungkin sama Pak Jarsa. Kesusul sama rumahnya Pak Jarsa. Masalahnya pemakaian juga lumayan. Lumayan lah untuk bayar tagihan PLN-nya tuh berkurang. Jadi berkurang ya, betul. Satu berkurang, kedua ya itu bisa yang lain pada mati lampu pemadaman kita masih nyala. Emergensi berarti ya, emergensi backupnya tuh ada. Ya itu tadi udah denger ya teman-teman semua tentang gimana sih untungnya kita menggunakan panel surya ini baik di skala industri maupun skala perumahan atau pribadi. Terima kasih Pak Niko dan Pak Jarsa atas waktunya. Terima kasih loh, ini diundang ke podcast yang pertama kali ya. Ini podcast yang pertama kali ada di Indosemen Cirebon. Terima kasih juga buat Studio Santap Ilmu yang sudah support kita untuk melakukan tag hari ini. Terima kasih buat teman-teman channel Santap Ilmu yang sudah meluangkan waktunya untuk nonton channel Santap Ilmu. Jangan lupa terus tetap
tonton channel Santap Ilmu. Jangan lupa di subscribe channelnya Santap Ilmu dan klik tombol notif supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru yang ada di channel Santap Ilmu. Akhir kata, terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.